Prancis sedang menjadi sorotan dunia. Hal itu terkait dengan pernyataan-pernyataan presidennya Emmanuel Macron yang dianggap menyudutkan Islam. Di antaranya, Macron menyatakan Islam adalah agama yang mengalami krisis di seluruh dunia. Tentu saja pernyataan itu menyakitkan umat Islam, tak hanya di Prancis, namun juga seluruh dunia. Di Prancis sendiri, jumlah umat Islam cukup besar, sekitar 7 juta orang. Masjidnya kini ada lebih dari 1.000 berdiri di seantero Prancis. Dengan jumlah umat Islam dan masjid tersebut, Prancis menjadi negara dengan pemeluk Islam terbesar di Eropa. Islam berkembang di Prancis pada akhir abad ke-19 dan awal ke-20 Masehi. Bahkan, pada 1922 telah berdiri sebuah masjid yang sangat megah bernama Masjid Raya Yusuf di ibu kota Prancis, Paris. Islam di Prancis berkembang melalui para imigran dari Afrika seperti Aljazair, Libya, Maroko, Mauritania, dan lain sebagainya. Sekitar tahun 1960-an, ribuan buruh Arab bermigrasi hijrah secara besar-besaran ke daratan Eropa, terutama di Prancis. Peran buruh migran asal Afrika dan sebagian Asia membuat agama Islam berkembang dengan pesat. Mereka mendirikan komunitas atau organisasi untuk mengembangkan Islam. Secara perlahan-lahan, penduduk Prancis pun makin banyak yang memeluk Islam. Karena pengaruhnya yang demikian pesat itu, pemerintah Prancis sempat melarang buruh migran melakukan penyebaran agama, khususnya Islam. Pemerintah Prancis khawatir organisasi Islam yang dimotori para buruh tersebut akan membuat pengkotak-kotakan masyarakat dalam beberapa kelompok etnik, sehingga dapat menimbulkan disintegrasi dan dapat memecah belah kelompok masyarakat. Tak hanya itu, pintu keimigrasian bagi buruh-buruh yang beragama Islam pun makin dipersempit, bahkan ditutup. Meski demikian, masyarakat Arab yang ingin berpindah ke Prancis tetap meningkat. Pintu semakin terbuka. Pada tahun 1970-an, imigran Muslim kembali mendatangi negara pencetus trias politika itu. Kali ini, para pelajar Muslim yang datang ke Prancis untuk menuntut ilmu. Kedatangan para pelajar ini menjadi faktor penting yang mengambil peran besar dalam mendorong penyebaran Islam di jantung negeri Napoleon Bonaparte ini. Pada 1985, diselenggarakan konferensi besar Islam yang dibiayai Robitoh Alam Islami, organisasi Islam dunia. Turut serta dalam konferensi itu 141 negara Islam dengan keputusan mendirikan Federasi Muslim Perancis. Dengan organisasi itu, barisan umat Islam pun semakin kokoh. Yang lebih menggembirakan lagi, kebanyakan yang menjalankan roda organisasi justru berasal dari kaum muda-mudi Muslim berkebangsaan Perancis sendiri. Federasi ini bertujuan menyukseskan kegiatan keislaman di Prancis dan memberikan pengetahuan dan pendidikan tentang Islam kepada warga Prancis. Lembaga ini berperan besar dalam menjembatani umat Islam Prancis dengan pemerintah setempat, terutama dalam menyuarakan kepentingan umat Islam. Dengan kesepakatan ini, umat Islam punya hak yang sama dengan umat Katolik, Yahudi, dan Protestan, kata seorang menteri di pemerintahan. Organisasi itu merupakan gabungan dari 3 organisasi besar Islam di Perancis, yakni Masjid Paris, Federasi Nasional Muslim, dan Persatuan Organisasi Islam Perancis. Prancis, yang juga terkenal sebagai negara mode ini, pernah melarang muslimah menggunakan jilbab sekitar 1989. Pelajar muslimah dikeluarkan dari kelas karena memakai jilbab. Pekerja muslimah dipecat dari kantornya karena mengenakan jilbab.
Namun, mereka tidak menyerah begitu saja. Umat Islam Prancis menggoyang Paris dengan aksi-aksi demo menuntut kebebasan. Dan umat Islam di berbagai negara pun turut melakukan protes atas kebijakan tersebut. Akhirnya, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan pada 2 November 1992 yang memperbolehkan para siswi muslimah untuk mengenakan jilbab di sekolah-sekolah negeri. Sekarang, tampilnya wanita-wanita berjilbab di Prancis menjadi satu fenomena keislaman yang sangat kuat di negeri tersebut. Mereka bukan hanya hadir di masjid-masjid atau pusat-pusat keislaman, melainkan juga di sekolah-sekolah negeri, perguruan tinggi negeri, dan tempat-tempat umum lainnya. Umat Islam di Prancis kini memiliki peranan yang penting dalam semua sektor. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رد